Allahumma sholli ala Muhammad fariqatan konsoli Baritan adalah dari bahasa baris dan berwirid, artinya permohonan kepada Sang Pencipta. Waktu itu di Dusun Wati, tahun terjadinya tidak bisa saya sendiri tidak bisa mengatakan itu tahun berapa, karena dari para sesepuh pun sudah tidak bisa memprediksi itu tahun berapa. Di Dusun Wati pernah terjadi pagebluk atau wabah penyakit yang penyakit sendiri pun waktu itu tidak bisa dikatakan ini jenisnya, penyakitnya apa, namanya apa, tidak bisa. Hanya orang dulu mengatakan siang sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal. Akhirnya dari sesepuh mengadakan tolak bala dengan cara berwirid dan berjalan secara bersamaan satu dusun, yang intinya adalah permohonan kepada Sang Pencipta supaya pagebluk atau pandemi kalau bahasa sekarang itu bisa tersingkir dari lingkungan kami atau dusun kami. Bebarengan karo pihak Gunung Keling. Bedane dhek arep topo golek wangsit karo sing akarya jagat. Tujuane topo menyang Gunung Limo. Nyebrang karono teko daerah desa Ngawang sing aditapani wis keliwatan. Akhire dhek nyolos sangka Gunung Tompak, saiki jenenge arane Tompak, menyang Pertapan Pongkowati. Akhire topo ning kono karo eyangku jenenge Poso Singayuda. Abdine didereke Poso Singayuda. Akhire bareng wis topo lebih 44 dina ora bali Ki Ageng Poso teko gulkan nunggu golek yang pertapane ora ketemu. Akhire diwangsit kowe baliya tunggun ana ing cedhak ringin putih kene. Untuk masyarakat Wati sampai saat ini merasa punya kewajiban untuk melaksanakan itu dan takut untuk meninggalkan itu, Pak Mas. Kalau masalah sejarah yang jelas asal mulanya itu bagaimana itu saya sendiri kurang tahu. Saya itu hanya mengikuti adat istiadat yang berada di sini gitu, Pak. Pertama, sebelum hari H kita pelaksanaan, kita ada ritual khusus dari seluruh warga, yaitu bersih lingkungan, mulai dari sekitar rumah, jalan lorong sampai dengan jalan poros atau jalan desa. Dan termasuk yang tidak ketinggalan adalah kita membersihkan makam yang ada di Dusun Wati. Itu yang pertama sebelum hari pelaksanaan. Itu bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelumnya, dalam artian masih dalam 1 minggu dengan pelaksanaan. Setelah itu di hari H masyarakat berkumpul, itu mulai dari yang tentu saja yang menjadi parogo atau mereka yang pelaku langsung terlibat di ritual. Itu pagi sudah sekitar habis subuh sudah persiapan di tempat berkumpulnya, yaitu tempat make up dan lain-lain, persiapan dan lain-lain. Terus setelah sholat zuhur persiapan sudah rapi semua, sudah bisa dilaksanakan. Sehabis sholat zuhur
ritual kita mulai atau upacara kita mulai dengan yang pertama kita menuju ke makam. Tujuannya ke makam adalah kita ziarah kubur, kita mendoakan para pendahulu, dalam artian sesepuhnya dusun kami yang sudah wafat, dan kita ke makam Sorengpati, Ki Ageng Sorengpati, yang kita percaya beliau adalah salah satu waktu itu di zamannya adalah orang yang dibilang orang tangguh, dalam artian lebih daripada warga kita. Yang kaitan dengan baritan adalah beliaulah yang memberi petunjuk supaya warga dusun sini untuk mengadakan baritan. Setelah kita ziarah kubur dan mendoakan para leluhur, kita baru ke perempatan di mana kita akan mengadakan ritual baritan tersebut atau upacara adat tersebut. Kita menuju ke lapangan baritan atau perempatan jalan yang ada di tengah-tengah dusun kami. Terus rangkaiannya adalah yang pertama kita secara simbolis kita berdoa, kita memohon supaya tempat yang akan kita gunakan itu bersih dahulu, seperti kita mau melakukan sholat dan lain-lain, otomatis tempat yang kita gunakan harus suci dulu, bersih dulu. Setelah itu kita lakukan pemotongan kambing untuk kepala, dalam artian kita simbolkan dengan tanduk yang ada di kepala. Kita kubur di tengah-tengah di titik 0 dusun kami, sementara kakinya kita tanam di 4 penjuru yang berbatasan langsung dengan desa ataupun dusun sebelah. Itu setelah penguburan itu kita mengadakan kita simbolkan untuk di pagelaran nanti ada seorang kesatria dan seorang sesepuh punya utusan satu kesatria untuk melawan. Nanti kita simbolkan dengan atraksi pencaksilat Jawa yang dalam artian itu adalah simbol untuk perlawanan kami atau permohonan kami atau doa kami untuk menyingkirkan istilahnya gangguan yang dari keempat penjuru tersebut. Alhamdulillah untuk wilayah hutan Dewati itu tidak ada bencana yang berat. Itu Dewati tidak ada bencana sedikit pun pada waktu itu. Untuk dampak COVID-19 untuk di wilayah Desa Ngawang sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kejadian apapun, mulai dari dusun Wati maupun untuk wilayah dusun yang lainnya. Ini alhamdulillah untuk Ngawang ini kalau boleh saya sampaikan zona biru, jadi tidak ada gejala maupun yang telah terkena virus corona. Ini sekarang tidak ada. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan. Saya warga asli Dusun Wati. Saya saat ini menempuh pendidikan di Kota Surakarta. Ada beberapa hal yang menarik di upacara adat baritan. Yang terutama itu tentang menjaga kesucian para paraga yang berkecimpung di upacara adat. Syarat untuk menjadi paraga di baritan itu yang pertama harus suci. Ini menjadi kebiasaan bagi kami muda-mudi Dusun Wati, termasuk untuk yang di perantauan dengan segala peradabannya. Kami muda-mudi Dusun Wati kelak akan menjadi sesepuh ataupun juru kunci yang akan meneruskan budaya baritan tersebut yang telah menyelamatkan dusun kami yaitu Wati, dan mungkin ini akan menginspirasi. Terima kasih. Salam dari Dusun Wati untuk masyarakat Indonesia. Syukur bisa nyawa